Maka nih, apakah Ramadan ini kita sudah persiapan? Apa persiapan? Ibu-ibu apa persiapannya? Sirup, nah, daging cincang, apa lagi? Makanan yang ada di benak. Bahkan dia mungkin membuat menu buat 1 bulan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sahurnya apa? Ada air. Minum air, makan kurma, selesai. Ketika berbuka, heboh, nggak ada. Apa yang ada? Kurma dimakan, nggak ada kurma, air, minum air, berangkat ke masjid. Ramadan itu tempat kita berjuang. Apa nggak cukup 11 bulan kita sibuk dengan perut dan yang di bawah perut kita? Ramadan fokus mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi persiapannya sekarang. Semua amalan yang di bulan Ramadan tolong mulai dikerjakan di sini. Tadi puasa. Yang kedua, puasa ini akan melahirkan ketaatan yang lainnya. Iktikaf. Di Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin ya, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa di sini yang umurnya 1000 bulan? Nah, 83 tahun kira-kira plus 4 bulan. Ada? Hah? Ada, cuma mungkin nggak hadir. Tapi yang jelas orang seperti itu tinggal sedikit, langka yang umur segitu. Tapi ini 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Apa persiapan kita untuk meraih itu? Iktikaf. Oh, kalau gitu aku akan biasakan diriku iktikaf. Boleh iktikaf tidak hanya di bulan Ramadan. Contoh sekarang nih, pokoknya aku mau duduk di masjid lah habis asar sampai maghrib. Duduk di masjid, baca nih Quran. Atau dari subuh sampai matahari terbit, atau ba'dal maghrib. Tadi dengan kita puasa, kita tuh mau pulang mau ngapain gitu loh. Udah alasan di masjid. Urusan berbuka, entarlah minum air, habis sholat maghrib pulang baru makan. Itu kalau kita terbiasa dengan puasa tadi. Tapi iktikaf. Yang ketiga, sholat malam. Sebagian kita sholat malamnya hanya di bulan Ramadan. Ya tarawih itu. Nggak pernah dia punya sholat malam lain. Di bulan Sya'ban, usahakan kita mulai. Yang sholatnya biasanya 17 rakaat. Di bulan Sya'ban ini jadikan 40 rakaat. Direncanakan. 12 rakaat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa udah? 10. 5 jadi 10. 2. Enggak, 2, habisnya 2. Habis maghrib 2, 10 baru. Habis isya 2, jadi 12 tuh. 12. Sholat malamnya 11 rakaat. Dan kalau sebagian kita, anak ini nggak biasa sholat malam, udah sholatnya habis isya, nggak apa-apa jemaah. Jadi sholat malam itu nggak harus sepertiga malam akhir, nggak harus tidur dulu. Mungkin kita dengar tahajud harus tidur dulu, oke, tapi sholat malam nggak harus habis isya seperti Ramadan. Emangnya kita sholatnya setelah tidur? Enggak, habis isya langsung kita sholat. Dan sepanjang tahun boleh kita lakukan itu. Atau ada orang, anak kayaknya habis maghrib, habis isya anak mau sholat 6 rakaat, 5 rakaatnya nanti sebelum subuh. Berarti dapat berapa? 40. 11 tambah 17 tambah 12, 40. Belum lagi tambah duhanya umpamanya. Tapi direncanakan. Kalau kita nggak punya perencanaan, lewat, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Karena kita memang nggak punya rencana. Itu kan sunnah, Ustaz. Loh iya. Kita ini hal-hal yang mubah kita kerjakan. Hal-hal yang nggak berpahala kita kerjakan. Masa? Hal yang jelas-jelas ada pahalanya, 12 rakaat itu dapat apa kalau kita jaga? Rumah di surga. Rumah jemaah. Di sini tanah berapa per meter? 25 juta jemaah. 1 meter di surga. La maudi'u sauti ahadikum. Kata Nabi SAW, tempat pecutnya seorang di antara kalian. Dulu orang punya pecut yang ditaruh ya. Dia naik kuda, dia naik onta. Itu tempat yang mungkin cuma 1 meter jemaah.
Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari semua rumah yang ada di kampung ini. Tapi kita perlu nyicil. Salah satu cicilannya itu 12 rakaat tadi. Itu yang sunnah. Emangnya Ustaz, kalau anak cuma sholat 5 waktu, nanti di surga nggak punya rumah? Ya tetap punya rumah, tapi mungkin standar rumahnya. Bapak Ibu mau rumah standar apa rumah yang super? Semua kepingin rumah yang super. Tapi kalau untuk urusan akhirat, enggak Ustaz, yang penting masuk surga Ustaz. Jadi tidak ada semangat gitu loh jamaah. Tolong rencanakan sholat, kemudian baca Quran. Kita tuh sering mengeluh ya, iman naik turun, tapi kita nggak pernah baca Quran. Padahal Quran ini sumber yang membuat iman kita jadi kuat. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan hatam 60 kali. Kita sebagian seumur hidup belum 60 kali. Dia kalau hitung seumur hidup dia ya, anak berapa kali ya? Anak baru 40 kali Ramadan. Tiap Ramadan hatam, alhamdulillah, berarti 40 kali. 40 tahun 40 kali. Imam Syafi'i 1 bulan 60 kali. Kok bisa Ustaz ya? Apa yang nggak bisa kalau Allah berkehendak? Tapi di situ ada latihan jamaah. Makanya orang yang biasa baca Quran, 1 juz itu butuh berapa lama? Berapa? Berapa lama 1 juz? Sejam. Itu belum biasa. Itu belum biasa 1 jam. Yang lebih belum biasa, sehari nggak 1 juz. Dari pagi sampai sore nggak dapat 1 juz dia. Kita rasakan aja. Kadang-kadang sampai malam, loh anak baru dapat 2 halaman. Padahal dari pagi bacanya. Jadi kalau orang biasa mungkin 25 menit 1 juz. Maka kalau ingin membuktikan, kan bisa buktikan syekh-syekh yang jadi imam itu, dia 1 juz bisa dilihat berapa menit kan. Padahal bacaannya sudah enak, bukan yang cepat-cepat, kelihatan berapa menit. Dan kalau antum capek baca, dengerin sambil melihat. Dengerin sambil melihat tuh Quran. Jadi usahakan umpamanya, oke kalau itu saat nih sisa hari Syaban aku mau hatam 2 kali. Ya sudah direncanakan. Berarti dalam sehari paling enggak aku 2 juz umpamanya. Habis subuh 4 lembar. Habis zuhur 4 lembar. Habis asar 4 lembar. Habis maghrib 4 lembar. Habis isya 4 lembar. Dapat berapa? 20 lembar. Dapat udah 2 juz. Kalau kita tidak merencanakan, nggak bisa malam kita melakukan evaluasi. Tapi tolong rencanakan jamaah. 1 huruf 10 kebaikan. Itu baca Qurannya. Kalau capek baca sendiri tadi dengarkan, atau tadarus sama istri. Habis maghrib udahlah kita baca Qurannya ba'dal maghrib aja. Ya udah ba'dal maghrib. Habis maghrib handphone ditaruh, yang paling banyak membuang waktu kita itu apa? Handphone sekarang jamaah. Nikmat itu membawa azab kadang-kala. Dulu ketika belum ada listrik, kayak kemarin kejadian di Tamiang. Anak kemarin ke Tamiang, ketemu dengan Bapak Mukim di sana, dia cerita bagaimana di malam itu Zat, tidak ada listrik, tidak ada telepon, gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Dia cerita dengan air yang tinggi. Kita hanya ingat sama Allah Ustaz. Kita tahu kalau kita ini nggak punya apa-apa. Kalau punya emas 2 ton, nggak ada gunanya Ustaz. Nggak ada. Maka akhirnya dia ingatnya sama Allah saja jemaah. Maka dengan adanya listrik ini tolong kita bersyukur sehingga kita bisa baca Quran di malam hari lebih nyaman, dan membaca Quran di malam hari lebih utama daripada membaca Quran di siang hari. Membaca Quran di malam hari. Maka usahakan malam itu ada waktu untuk baca Quran. Kemudian perbanyak istighfar. Rencana-rencana itu tidak akan jalan apabila motor penggeraknya rusak.
Motor penggeraknya itu hati. Yang kata Nabi SAW, di tubuh kita itu ada satu organ, kalau dia baik semuanya jadi baik. Tapi kalau dia rusak, rusak. Apa? Jantung. Ketika datang seorang kepada Hasan Basri mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku ini kok punya masalah," kata dia. "Aku tuh ingin sholat malam. Aku sudah persiapkan air wudhunya. Aku sudah persiapkan. Dan sejadah mungkin dia siapkan. Tapi selalu bangunnya adzan subuh. Kenapa fulan bisa sholat malam? Kenapa fulan bisa dia sholat malam 11 rakaat? Aku kok nggak bisa? Apa masalahnya sama aku? Aku sehat. Seperti fulan sehat." Kata Hasan al-Basri, "Qayyadatka dhunubuka." Engkau dirantai dengan dosa-dosa. Jadi kalau kita di bulan Sya'ban ternyata tidak bisa menjalankan rencana-rencana itu, maka yakin kita banyak dosanya. Allah nggak suka. Dosa itu melahirkan dosa, sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah bertobat dan memperbanyak istighfar. Syaratnya tobat itu 3+1. Apa aja jemaah? Nah, ibu-ibu yang semangat bertobat biasanya. Apa syaratnya tobat? Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi jemaah. Kita bakal mengulangi dosa lagi. Tapi kita punya niat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau ada hubungannya sama manusia, kita perlu minta maaf sama orang tersebut, minta dihalalkan. Maka tolong malam hari ini, ketika semua sudah tidur mungkin kita merenungkan, kita duduk beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas." Wahai umat manusia. Di situ ada Abu Bakar yang dipanggil nih, ada Umar, ada Utsman, ada 10 yang dijamin masuk surga dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, "Tubu ilallah wastaghfiruh." Kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla dan mohonlah ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari bertobat dan mohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Itu Nabi. Kita berapa kali istighfar kita? Berapa kali kita tobat? Mungkin selesai sholat 3 kali, subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Berapa? 15 doang. Kita perlu punya waktu duduk istighfar. Dihitung. Abdullah bin Umar pernah menghitung. Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama para sahabatnya. Nabi itu duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau baca itu 100 kali. Kita ini semua pendosa jemaah. Jangan pernah berpikir karena kita selalu di soft pertama kita berhenti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Ketika Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Jangan ditanya kebaikannya Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Aku." Siapa yang pagi hari ini bersedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana." Man asbaha minkumul yauma ya'udu maridun? Siapa yang pagi hari ini membesuk orang sakit? Kata Abu Bakar, "Ana." Tanya lagi, siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 kriteria yang terkumpul di satu orang, melainkan dia masuk surga. Nabi juga pernah menyampaikan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari kalian yang pernah berbuat baik kepada kami illa qad kafa'na, melainkan kami sudah balas budi dia. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, Allah yang akan membalas budi baik dia. Lalu datang suatu hari Abu Bakar nih
menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat dekat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati." Ajarkan kepada aku doa ya Rasulullah yang aku baca waktu aku salat. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, Abu Bakar, engkau baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Engkau baca Abu Bakar, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh ngakuin dosa-dosa. Sebagian kita merasa sudah baik, jemaah. Oh, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya bangun masjid, saya ini, saya ini. Lalu dia merasa nggak berbuat dosa. Abu Bakar disuruh mengatakan, aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya aku banyak berbuat dosa, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Maka berikan ampunan kepadaku dari sisimu dan rahmati aku, ya Allah. Innaka antal ghafur rahim. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Maka insya Allah jemaah, kalau kita banyak istighfar, kita bertobat kepada Allah, motornya itu akan jadi kuat untuk mengamalkan amal-amal kebajikan. Masih ingat motor yang pakai busi? Sekarang masih pakai busi jemaah? Iya. Motor apa yang pakai busi? Semuanya pakai busi? Oh, oke, dulu kita biasanya motor itu kalau di starter nggak mau, apa yang kita lakukan? Businya kita buka aja mah, kita gosok dulu ya, kita pasang lagi, kita starter lagi. Kadangkala jantung kita seperti itu, harus dilepas, harus digosok, dipasang lagi, insya Allah bisa jalan. Tapi kalau kotor, biasanya di tengah jalan berhenti lagi ya Pak. Berarti kita harus istighfar lagi, kita harus mohon ampun lagi. Itu jamaah yang dapat Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dalam menyambut bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita bisa qiyamul lail, kita bisa puasa, kita bisa dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Ini habis ini ada acara makan ya. Soal Anda lihat tadi mobil bawa makanan gitu kan. Buat Ustadz kayaknya bukan. Jazakallah khair. Anda kembalikan ke siapa nih jamaah?